Halo koncoku, Den Alur di sini, melanjutkan part sebelumnya dari anime Fugoshoku Kanteishi ga Jitsuwasai Kyodata. Sebelum mulai buat teman-teman bantu subscribe channel saya, kalau sudah terima kasih. Pertanyaan apakah Ein menyukai Ali sampai ke tempat sauna, di mana Ein tentu bingung menjawab hal tersebut. Keberadaan Ein di sana sangat diidam-idamkan bagi kita laki-laki perkasa. Namun Ein sangat polos untuk hal itu. Tepat di sana waktu untuk Ursula memodifikasi inti roh Alice, dan Akahane juga memberikan batu sage miliknya, agar Ein dapat meminjam kekuatan miliknya. Kemudian Megan bersama Jasper bertemu dengan Ein, di mana Jasper menyampaikan permintaan langsung dari Raja untuk Ein, yang mana Raja meminta Ein untuk menghabisi iblis-iblis yang telah muncul dan mengamuk di wilayah Raishik, yang padahal para iblis seharusnya telah dibuang dari dunia manusia berabad-abad lalu dengan penghalang dimensi yang diciptakan oleh sang pahlawan. Permintaan itu pun diterima Ein yang disetujui juga oleh para roh. Sementara itu para penduduk desa berbondong-bondong ke suatu tempat, di mana mereka akan melakukan persembahan untuk iblis Hydra yang mereka anggap sebagai dewa. Mereka memaksa seorang pria untuk menumbalkan anaknya yang masih kecil, dengan menjanjikan sang akan bertemu dengan ibunya di surga. Ternyata manusia membuat kesepakatan dengan Hydra, yang mana jika mereka memberikan satu wanita per bulan, Hydra tidak akan menghancurkan desa mereka. Namun sebagai seorang ayah dan pernah menumbalkan istrinya juga, dia menolak untuk membiarkan Hydra memakan anaknya, yang hal itu membuat Hydra marah, hingga melepaskan nafas beracun miliknya. Yang membuat warga desa keracunan, yang saat Hydra akan memakan sang bocah, tiba-tiba Ein datang menyelamatkannya, benar-benar pahlawan. Dengan kekuatan Yuri, Ein memurnikan racun yang membuat warga desa selamat dari kematian. Dengan sombongnya Hydra meremehkan Ein yang tidak akan dapat mengalahkannya, namun hanya sekali combo Hydra langsung mokat. Setelahnya, Ein mendapatkan kekuatan Hydra yang merupakan poison creation yang dapat menghasilkan semua jenis obat dan racun. Warga desa pun berterima kasih pada Ein. Saat Ein berkata ingin bertemu dengan penguasa tempat itu, tiba-tiba sikap warga desa berubah dan pergi meninggalkan Ein. Warga desa seperti tak ingin ikut campur dengan penguasa mereka, namun Ein tetap pergi ke tempat penguasa, di mana saat berada di sana Ein disambut oleh Nigun dari Raishik. Yang mana Nigun mengenal Ein dari cerita Ein yang mengalahkan naga kuno. Ein bertanya mengenai tentang kemunculan iblis di sekitar wilayah ini, namun Nigun tak pernah melihat iblis di sekitar wilayah ini. Mungkin gara-gara wilayah ini berbatasan dengan Abyss World, rumah bagi banyak monster, jadi rumor itu mungkin telah dibesar-besarkan, dan orang-orang salah mengira monster adalah iblis. Walaupun begitu, untuk berjaga-jaga, Ein ingin berpatroli di area itu, takut kalau monster seperti Hydra yang telah dikalahkannya muncul di sana. Mendengar itu Nigun terkejut, di mana dengan Ein yang mengalahkan Hydra, maka desa itu akan kembali terancam oleh ancaman monster. Karena desa itu dekat dengan kekuasaan Hydra, jadi dia mengusir monster-monster lainnya. Walaupun menumbal satu orang adalah jalan yang salah, namun dengan menumbalkan satu orang demi keselamatan ratusan orang, merupakan jalan terbaik bagi mereka. Yang tidak memiliki kekuatan seperti Ein, Nigun bertanggung jawab sebagai pemimpin yang menggantikan ayahnya akan hal ini. Ein pun bingung dengan keadaan saat ini. Sementara itu Nigun memiliki teman, yaitu bayangannya sendiri yang dapat berbicara. Di mana walaupun mencari pengganti Hydra, situasi ini akan terjadi lagi, maka Shadow meminta Nigun untuk membunuh Ein. Tanpa Nigun ketahui temannya itu merupakan bangsawan iblis yang ingin mengambil alih tubuh Nigun. Setelah beberapa hari hilangnya Hydra, dampak pada desa pun terlihat. Di mana monster-monster berdatangan dengan menghancurkan tembok pertahanan mereka dan ladang pertanian, yang membuat warga desa kebingungan untuk bertahan hidup. Warga sangat pasrah dengan takdir mereka, namun Ein datang bukan hanya untuk mengalahkan monster. Ia juga membuka kembali lahan pertanian beserta isinya, dan juga membuat ulang tembok yang telah hancur. Fakta di balik desa mereka yang berantakan, saat Nigun mengambil alih kekuasaan, di mana Nigun yang telah menjalin kontrak dengan Hydra, juga mengurangi pertahanan mereka dan menaikkan pajak hingga batas maksimal. Warga yang menentang dan memprotesnya tak pernah kembali. Tak lama Ein menyadari kalau gerombolan monster tengah menuju ke arah mereka. Sebanyak apapun musuhnya, tekad Ein untuk melindungi warga desa itu telah bulat. Tak disangka jumlah dari para monster sangat tak masuk akal, yang mungkin berkisaran jutaan monster yang menuju ke desa. Melihat itu para warga berputus asa. Ein mencoba menyerang, namun karena terlalu banyak, serangan Ein tak begitu berdampak pada para monster. Tapi tetap saja Ein tak menyerah, dia terus berusaha menyerang demi melindungi desa.
郎分身行使Gravity Blast! Jika Ain terus menggunakan mana miliknya, Ain akan pingsan sebelum mengalahkan semua monster. Namun Ain memaksakan dirinya untuk terus berjuang untuk membuktikan perkataannya sendiri. Yainuki! Akhirnya dengan Ain dapat mengalahkan semua monster. Walau Yuri harus menyembuhkan Ain yang sempat tumbang, warga desa pun sekali lagi berterima kasih pada Ain. Namun mereka tidak bisa terus berdiam diri dan berputus asa yang hanya melihat orang asing seperti Ain melindungi mereka. Sedangkan mereka tak melakukan apa-apa. Setidaknya mereka harus berjuang demi diri mereka sendiri, yang kemudian Nigun datang. Kini warga dengan tegas berkata bahwa mereka lebih memilih mengikuti Ain dibanding dirinya yang tak ada sedikit pun rasa peduli pada warganya. Namun Nigun malah menuduh Ain sebagai iblis, di mana Nigun berkata sebagai manusia biasa, tak mungkin Ain memiliki kekuatan sebesar itu yang mampu mengalahkan Hydra dan segerombolan monster. Semua yang dilakukannya adalah rencana darinya untuk menguasai Raishik, namun warga tak peduli, walau Ain melakukan itu. Mereka menganggap hal itu lebih baik ketimbang Nigun yang menjadi penguasa. Mereka tak membutuhkan pemimpin yang mengorbankan rakyatnya, mereka membutuhkan seseorang yang bertarung di samping mereka, seperti yang ayah Nigun lakukan dulu. Mengetahui warga desa tak mempercayainya lagi, Nigun bertanya pada Shadow apa yang harus ia lakukan melalui jam saku. Ketika melihat jam tersebut, Ain meminta Nigun membuangnya namun tiba-tiba asap hitam menyelimuti Nigun, di mana Nigun masuk ke dalam dimensi milik Shadow. Shadow memperlihatkan pada Nigun apa yang menjadi penyebab kematian ayahnya yang ia kira karena sakit. Ayah Nigun adalah seorang pemimpin desa yang sangat dikagumi oleh rakyatnya, yang bahkan ia selalu ikut serta di kegiatan para rakyatnya. Karena hal itu Nigun sangat mengagumi ayahnya dan ingin menjadi seperti dirinya, namun Nigun memiliki tubuh yang lemah. Bahkan dirinya dirumorkan terkena penyakit yang dapat menular, hingga anak-anak sebaya dirinya tak ingin berteman dan memilih menjauh. Nigun juga mendengar pembicaraan orang-orang kalau dirinya anak terlantar yang ditemukan di Abyss World. Mendengar itu Nigun makin terpuruk hatinya, disitulah Shadow muncul dengan menyemangatinya dan sampai mereka berteman. Di suatu hari Nigun melihat ayahnya begitu kelelahan, di mana Shadow menyarankan Nigun untuk membuat ramuan herbal yang dapat membuat ayahnya segar kembali. Setelah melihat buku pengobatan herbal yang ditunjukkan oleh Shadow, Nigun membuatkan untuk ayahnya yang membuat ayahnya segar kembali. Namun semakin hari kondisi ayahnya kian memburuk. Nigun terus melakukan itu sampai dirinya menginjak dewasa. Hingga akhirnya Nigun melihat ayahnya sudah tak bernyawa lagi. Tentu saja Nigun sangat bersedih. Karena tak tahu apa-apa soal kepemimpinan, Shadow menuntun Nigun menjadi seorang pemimpin. Shadow menegaskan bahwa yang membunuh ayahnya adalah Nigun sendiri. Ternyata obat yang diberikan pada ayahnya dulu adalah racun di mana Shadow yang telah memodifikasi buku bantuan yang dibaca oleh Nigun. Shadow juga berbohong soalnya Ain adalah iblis, yang mana Shadow lah iblis itu. Awalnya Shadow berniat menipu ayahnya dan mengatur rute perdagangan manusia ke dunia iblis. Namun dia terlalu berhati-hati. Jadi Shadow memilih Nigun karena terlalu mudah dimanipulasi olehnya. Karena itu Shadow bisa mengirim banyak manusia ke dunia iblis. Stres memikirkan tindakannya membuat Shadow berhasil mengambil alih tubuhnya. Viscount Shadow merupakan bangsawan iblis peringkat kelima dari Illusions. Shadow menjelaskan kalau Ain tidak dapat menghentikannya, karena kalau Ain membunuh Shadow Nigun juga akan ikut mati. Dari situ Ain mengurungnya. Namun Shadow memiliki anti roh yang dapat melenyapkan pelindung itu. Shadow juga memanggil monster untuk menyerang para warga, hingga Ain harus melindungi mereka. Walau begitu Shadow dapat menghancurkan pelindung miliknya. Ain kesulitan karena dirinya harus membagi fokus ketiga hal, melindungi warga, melindungi Nigun dan melindungi dirinya. Ain sangat ingin menyerang namun takut melukai Nigun. Yang bisa Ain lakukan hanya bertahan dari serangan Shadow. Namun Ain perlahan maju berniat menyadarkan Nigun, karena ia tahu pasti Nigun mendengar suaranya. Ain berhasil membuat Shadow tumbang, di mana sebenarnya Nigun orang yang sangat baik dan peduli. Hanya saja akibat pengaruh Shadow dia melakukan kejahatan, mengingat kembali masa-masa saat dirinya ingin menjadi seperti ayahnya, dan mengingat tujuan hidupnya, membuatnya kembali percaya diri lalu bangkit kembali, yang mana Nigun berhasil mengambil kembali tubuhnya walau tak sepenuhnya. Dari kesempatan itu Nigun berterima kasih pada Ain, lalu namun Shadow tidak mati yang mana dia melarikan diri dan menuju ke seorang bocah yang telah diselamatkan Ain. Namun sayang usaha itu sia-sia karena Ain melemparkan pedang yang tepat mengenai Shadow. Kini Ain bersama Yuri berusaha menyembuhkan Nigun. Yang akhirnya Nigun pun terselamatkan, namun Nigun tak senang telah disembuhkan.
karena dirinya berniat mati demi menebus dosa-dosanya. Walau begitu Ein tak membiarkan hal itu terjadi. Walaupun Nigun mengorbankan satu nyawa demi ratusan orang, hal itu tak berlaku bagi Ein. Warga desa juga setuju, jika Nigun mati, orang yang telah dia korbankan tak akan hidup kembali. Nigun harus menebus dosanya dengan membangun desa kembali seperti dulu. Nigun pun berterima kasih kepada mereka. Setelah apa yang terjadi pada Nigun, membuat Ein makin membenci iblis dan akan memusnahkan mereka. 魔族が許せない許さない Sementara itu ternyata Shadow masih hidup dan berniat melarikan diri. Namun diketahui oleh Pina dan Alice, Ein bertanya siapa yang memerintahkan dia untuk membunuhnya. Namun saat akan menjawab tiba-tiba tubuh Shadow meledak, yang mana seperti ada mantra yang aktif ketika masalah internal dibicarakan. Setelah itu Nigun dan warga desa pun berterima kasih pada Ein, di mana Nigun dan warga desa meminta permintaan pada Ein, agar dirinya terus mendukung desa mereka dan mau menjadi pelindung bagi mereka. お願いします Saat berada di istana raja, raja meminta Ein untuk menjadi penguasa Raishik, di mana Nigun sendiri telah meminta untuk mengalihkan kepemilikan tanahnya pada Ein, yang mana Nigun menyerahkan diri untuk secara resmi menerima penghakiman dan menebus dosa-dosanya sebelum membantu membangun kembali Raishik. Perbuatan yang besar harus dihargai secara adil. Dengan segala hormat Ein pun menerima tugas tersebut. Yuri さんは第一夫人ですもの。いやはや、アリスお姉ちゃんライバルが多くて大変だね。